Gede banget ya bos. Auto blenger nih makan katsu segede muka gini. Saking besarnya nih ukuran katsunya, Ata sama Aurel aja penasaran nyobain si makanan Jepang ini. Dan yang serunya, makannya nggak di restoran bos, tapi di tenda kaki lima pinggir jalan. So pasti, harganya pasti bersahabat banget ya. Padahal modal awalnya cuma 30 juta dan lebih chic sex shop yang punya bisnis ini adalah anak-anak muda loh. Wah, auto gigit jari nih, muda-muda udah menyala cuannya. Bos, penasaran makanan Jepang kaki lima Portugal, porsi tukang gali, harga paling murah, rasa paling enak, cuma ada di sini. Ini bisnis kita berdua loh. Penasaran sama bisnis kita berdua? Tetap di Cuan Bos. Bos, di sini porsi menu katsu itu disebut Portugal. Loh, kok bisa? Portugal alias porsi tukang gali. Disebut gitu karena porsinya yang banyak dan gede, bos. Nggak hanya ada katsu aja nih yang bisa mengisi perut di sini. Banyak pilihan menu makanan lainnya yang bisa dicoba, bos. Mulai dari beef teriyaki, katsu, sampai kulit ayam crispy. Nggak heran ya bos, dalam sebulan mereka bisa ngabisin 1,5 ton daging filet paha ayam yang sudah dipotong melebar yang bikin auto kenyang walau dimakan tanpa nasi. Tapi emang nggak rugi makan di sini bos. Tepung yang dibalur ke daging ayamnya sengaja dibuat tipis. Jadi kalau dimaem, daging ayamnya masih terasa saat digigit. Apalagi kalau baru selesai dimasak dan dituang saus karinya. Mantap banget bos, pasti langsung nagih. Saus karinya juga spesial bos, karena diracik sendiri oleh Mas Dio dan Mas Roy yang rasanya perpaduan gurih dan rempah-rempah. Sebenarnya yang jual kari pun sudah banyak juga, tapi dari Ganda Ricci ini kita karinya berbeda, kita bukan kari instan. Karena aku sama partner aku juga orang Sumatera, aku Sumatera Barat, orang Minang. Jadi di kari kita memang punya hint-hint yang kita ambil dari bahan-bahannya dari Sumatera Barat. Perlu waktu sekitar 3 bulan buat mereka menemukan resep unik ini bos. Wah, totalitas tanpa batas nih bos. Bisa dibilang porsi makanan di sini no pelit-pelit soal porsi bos. Yang pasti bisa bikin kenyang perut. Salah satunya si beef teriyakinya yang potongannya juga gede. Rasanya gurih manis nyatu di mulut. Gak ketinggalan kulit ayam crispy-nya yang benar-benar garing dan manis nih bos. Soal harga, masih aman nih di kantong kaum mendang-mending. Harga makanan di sini dibanderol mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000-an aja. Benar-benar di bawah Rp50.000 udah bisa makan kenyang di Jaksel. Mantap! Harganya murah karena kita fokusnya ke quantity. Jadi kita nggak yang jualannya sedikit tapi untungnya banyak, kita untungnya sedikit tapi jualnya banyak. Sebelumnya, Mas Dio dan Mas Roy ini aslinya anak pelayaran. Di tahun 2022, mereka coba-coba buat berbisnis. Malah keterusan sampai sekarang, bos. Mas Dio sendiri emang punya hobi masak. Makanya, ilmu otodidak memasak doi bisa disalurkan ke warung makanan ini. Senior saya itu emang doyan masak, dia memang pengen buka bisnis inilah dari lama, tapi memang belum buka-buka pada saat itu. Terus kita ketemu, ada silaturahmi antar teman-teman daerah lah. Terus kita ngobrol-ngobrol, saya bilang buka aja bisnis. Agak nekat sih memang kita pada saat itu, akhirnya kita putuskan buka bisnis. Dari hasil reuni ini, kepikiran deh buat bikin warung kuliner Jepang dengan patungan modal awal sekitar 30 juta. Mereka memberanikan diri membuka warung kuliner Jepang. Awalnya, semua mereka kerjakan sendiri bos, tanpa ada karyawan yang membantu. Tapi sekarang, mereka udah punya lebih dari 5 karyawan. Dulu kita awal-awal itu karyawan belum ada. Karyawan cuma teman-teman yang bantu sama junior-junior. Sebelumnya terima kasih junior-junior. Terus kita cuma punya meja itu awal 6. Itu dulu ya bos, waktu awal masih merintis. Kalau sekarang udah rame dan jangan tanya omsetnya ya bos. Meski warung kaki 5, tapi omsetnya bintang 5 bos. Range-nya itu 10 sampai
20 lah per hari. per hari. 20 juta. Yes, untuk average-nya sih di 11-an, 12-an lah. Wow banget nih, dalam sebulan minimal 1/4 miliar masuk pundi-pundi rekening. Pantesan baru buka 2 tahun, Mas Dio dan Mas Roy memberanikan diri membuka kemitraan. Salah satu mitra usahanya ada di Bintaro Bos, yang udah bergabung menjadi mitra bisnis selama 7 bulan. Saya udah pernah ikut bisnis, join sama teman, ada di live streaming, ada di pernikahan, wedding organizer, dan lain-lain. Tapi memang kalau untuk F&B sendiri, saya belum pernah. Makanya itu, ketika ada kesempatan untuk kerja sama bareng Pak Dio dan Pak Roy, owner di Gandaria Cipusat, ya kita coba untuk jalin kerjasama. Wah, lumayan banget buat pebisnis pemula omsetnya. Meski kelihatannya mulus-mulus aja, tapi Mas Dio dan Mas Roy juga ngalamin yang namanya kendala bos. Seperti saat musim hujan, namanya kaki lima pasti bisa jadi sepi karena pembeli males untuk keluar rumah atau masalah pegawai yang keluar masuk dan ngajarin lagi dari awal proses produksinya. Ya, bumbu-bumbu percuanan ada aja ya bos. Asal dikerjain dengan senang hati, pasti hasilnya nggak akan mengkhianati ya bos. Bos, bisnis itu 99%-nya rugi. Tapi resikonya kaya. Yang penting Cuan, bos.